Oke, selamat siang Bang. Kita Ya, dari Telkom University dari jurusan Manajemen Informatika. Jadi kita di sini tuh mau wawancara Abang untuk apa? Ngerjain tugas besar kita itu perilaku organisasi. Jadi mau wawancara ke perusahaan gitu. Jadi perkenalan dulu Bang. oke, nama saya Alex. Saya dari PT BFI Finance. Saya di BFI sebagai kepala operasional. Kita perusahaan multi finance bergerak di bidang pembiayaan. Jadi maksudnya pembiayaan itu ketika seorang memberikan jaminan kita berhak membiayai. Yang kita akui sebagai jaminan itu BPKB mobil, BPKB motor, invoice alat berat, sama sertifikat rumah. Jadi kita mainnya di 4 bidang itu: rumah, alat berat, motor, dan mobil. Kita BFI itu nilai dasar kita itu GRIT. Jadi GRIT itu G-nya Grow and Improve Continuously, terus E-nya itu Excellent Service, R-nya itu Respect and Care, A-nya Absolute Integrity, T-nya itu Trust and Team Spirit. Jadi grow and improve continuously itu artinya giat memperbaiki diri. Jadi setiap karyawan, apapun levelnya, staff, head, supervisor, bahkan pimpinan cabang sekalipun harus memperbaiki dirinya. Jadi jangan ada anggapan bahwa ketika kita sudah jadi pimpinan cabang, karir akan stuck di situ. Enggak, masih banyak. Kita masih bisa jadi area manager, bisa jadi regional manager, bisa jadi spesialis di HO, unit head, dev head, bahkan sampai jajaran direktur atau komisaris. Jadi kalau dibilang tolak ukur, mau nggak mau kita harus berbicara masa kerja. Jadi masa kerja seseorang itu sangat berpengaruh untuk kenaikan jabatannya. Kalau ada nilai-nilai atau target-target yang dia capai. Contoh marketing. Marketing itu kan kerjanya dia ditarget secara bulanan. Seorang marketing ditarget untuk booking 16 aplikasi. Tapi ketika seorang marketing sanggup untuk booking 18, 20, 25 padahal dia marketing baru, itu sangat berpeluang untuk naik jabatan, untuk ke level supervisor. Berarti kalau untuk naik jabatan itu bukan di cuman patokannya itu bukan cuman masa kerja tapi dari kinerjanya juga ya Bang ya. Dari kinerja sama kedisiplinan sehari-hari sih. Itu dilihat dari keterlambatan data, terus alasan-alasan tidak hadir. Kejujuran itu lebih baik. Jadi kalau memang terlambat bangun, ya terlambat bangun. Apa ya? Pimpinan pasti akan tahu bagaimana seorang staf berbohong, bagaimana seorang staf yang jujur. Kita harus lihat alasannya apa dulu dia langsung keluar, atau bahkan dia nggak absen pagi-pagi itu alasannya apa dulu. Kalau misalkan seorang marketing survei atau seorang collection langsung penagihan ke konsumen, itu kita pasti toleransi. Tapi kalau dia memang nggak absen, memang karena pure betul terlambat, kalau di perusahaan kita 3 kali terlambat kena SP1, 6 terlambat SP2, 9 terlambat SP3. Itu pasti teguran dari pimpinan. Bang, ya? Teguran dari pimpinan. Dan kalau berbicara tegurannya seperti apa itu tergantung pimpinannya masing-masing sih. Ada pimpinan yang memang nggak suka bohong, dia langsung kasih SP2. Tapi ada pimpinan yang kadang berpikir, wah mungkin dia bohong gini supaya nggak dimarahin, jadi ya udahlah diperingatin aja. Berarti kayak gitu tergantung sama pimpinannya sendiri ya Bang ya. Pimpinannya sendiri. Respect and care itu saling menghormati dan saling peduli. Jadi di perusahaan itu kita nggak bisa nutup mata bahwa setiap unit itu sebenarnya saling gontok-gontokan. Jadi punya kepentingan masing-masing. Marketing punya kepentingan untuk cari nasabah, tapi collection punya kepentingan nasabah yang dicari marketing itu harus baik. Jadi apa ya? Kalau marketing kan pokoknya dia booking, nggak peduli itu konsumen nanti macet, konsumen nanti nggak bayar.
Jadi kita di perusahaan sebenarnya ada aturan. Marketing itu bertanggung jawab terhadap konsumen sampai angsuran ke-6. Enggak, itu bukan tanggung jawab yang seperti itu. Cuman resikonya apa? Resikonya ke depan aplikasi dari si marketing itu akan benar-benar dipelajari oleh pimpinan. Karena kan yang meng-approve itu kan pimpinan ya. Jadi si staff mengajukan itu belum tentu di-approve. Tapi ketika terjadi kayak gitu, otomatis kan nanti pimpinan, wah ini dari marketing si ini yang sering macet. Kira-kira gimana ya? Ini kita approve atau enggak? Gitu sih. Kalau untuk masalah tanggung jawab untuk bayar angsuran enggak. Jadi kalau misalkan ya motornya hilang terus nggak dapat lagi, itu otomatis jadi kerugian perusahaan. Excellent service itu nggak cuma berlaku dari perusahaan untuk konsumen saja. Jadi dari perusahaan untuk karyawan juga berlaku. Kalau untuk konsumen, jadi kita menghargai konsumen-konsumen yang ratingnya excellent. Jadi nah, untuk konsumen-konsumen yang rating excellent, good, itu biasanya kita kasih bonus. Bonusnya itu misalkan dia mengajukan pembiayaan, kita kasih cashback. Atau kita kasih bonus misalnya helm atau payung. Jadi ada beberapa merchandise yang kita kasih untuk konsumen-konsumen yang ratingnya good dan excellent. Jika dia telat, alasannya masuk akal, itu juga dapat reward ya dari perusahaan. Misalkan seorang marketing itu bookingnya bagus, 3 bulan berturut-turut bagus. Nah dia tuh akan dapat kesempatan pertambahan cuti, terus dikasih reward berupa uang itu 1,5 juta atau 2 juta. Konsumen kayak gitu ada. Nah, jadi kalau untuk konsumen-konsumen kayak gitu kita masih kasih pengertian, nggak apa-apa dia telat 1 bulan terus nanti di bulan kedua dia bayar, nggak masalah. Cuman unitnya itu harus kelihatan. Tapi kalau misalnya mobilnya ada, konsumennya sebenarnya berusaha untuk membayar, dia kooperatif. Cuman memang lagi nggak punya uang atau uangnya lagi digunakan untuk kebutuhan yang lain, itu kita masih kasih kesempatan sampai 3 bulan. Tapi kalau 0,5% per hari. Per hari 5 bulan per hari 0,5% dari MTF-nya, dari total pinjaman. Kalau integritas itu maksudnya bagaimana seorang karyawan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, baik yang tertulis ataupun tidak. Untuk peraturan seragam itu kita Senin sampai Kamis pakai kemeja, cuman hari Kamisnya itu pakai kemeja BFI atau kemeja batik BFI. Kalau untuk Jumat kita bisa lebih casual, bisa pakai polo shirt, terus sepatunya juga bisa pakai sepatu kets, itu nggak masalah. Cuman kalau untuk Senin sampai Kamis itu untuk laki-laki sebenarnya harus pakai pantofel. Kalau perempuan harus pakai sepatu high heels. Oh, high heels. Bahwa setiap unit harus saling percaya, setiap unit harus mengerjakan tugasnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Ada. Jadi kalau di BFI itu setiap Senin kita morning sessionnya itu semua unit. Jadi semua unit melakukan morning session bersama-sama, sekalian membaca pencapaian. Terus kita sekali setahun ada outing. Ada outing itu jadi kegiatan di luar bersama, misalnya camping, satu kantor kita camping. Kalau kita mah makrab ya. Nah iya, Makrab kayak makrab. Menurut abang ya, budaya organisasi itu apa sih? Budaya organisasi itu menurut saya itu nilai-nilai dasar perusahaan. Jadi kalau ditanya budayanya BFI itu apa? Grit. Oke. Mungkin cukup sekian aja ya Bang ya dari kita. Terima kasih buat waktunya Abang. Terus
Ya pokoknya kita minta maaf ya kalau misalkan ada yang nggak berkenan apa gimana gitu. Terus ya udah kita apa kita ya makasih aja sama abang udah ngomongin waktu buat kita. Oke.